Itu pencet isi, rupanya gagal. Jadi rupanya jam 5 nih aku buka lagi Kak websitenya. Aku buka lagi. Rupanya tiba-tiba nggak tahu kok bisa masih ada gitu slot. Padahal jam 2 tadi nggak ada. Kalau 3 jam ya. Tiba-tiba ada slotnya. Hai teman-teman Titik Celah. Kali ini bareng aku, Sarah. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng barista atau kaper yang kemarin baru ikut kompetisi di ICTC Jakarta. Penasaran nggak? Hai, kita udah bareng. Kali ini kita udah di sini bareng sama Bang. Halo. Jadi dia adalah kaper atau barista yang kemarin ikut di Indonesia Cup Tester Championship di Jakarta ya Bang ya? Iya, di Jakarta Kak. Oke, boleh ceritain deh Bang sama kita ICTC itu apaan sih sebenarnya? Jadi ICTC ini atau ICTC Indonesia Cup Tester Championship ini adalah salah satu event dari IC ya. IC itu Indonesia Coffee Event. Itu kan dia ada Indonesia Barista Championship, IBC, terus ada IBRC, ada roastingnya juga kan, ada kayak koktail-koktail gitu, spiritnya, terus ini bagian dari cup testernya gitu, untuk cupping-cuppingnya gitu. Jadi sebenarnya untuk kompetisi itu banyak banget ya Bang berarti ya? Ada beberapa. Bang sebutin kan banyak banget tuh ya, berarti berarti mocktail itu yang buat mocktail. Iya, itu juga terus termasuk, roasting itu juga ada kompetisinya itu termasuk ya? kompetisinya juga. Gitu. Jadi cup tester ini salah satunya lah Kak, gitu. Oh, oke. Terus di cup tester itu Abang kompetisinya itu apa aja? Maksudnya dari awal itu apa yang diikuti sampai bisa ke Jakarta gitu? Yang diikutin ya? Iya, yang diikutin. Jadi sebenarnya siapapun itu bisa ikut. Ikut, siapapun itu bisa ikut. Tapi dia harus barista lah ya, paling nggak dia paham lah ya. Ya kita kan ikut kompetisi udah tahu kan kapasitas kita tuh kemana gitu kan. Jadi syaratnya itu sih sebenarnya jadi member SCAE, Specialty Coffee Indonesia gitu kan. Kita harus jadi member dulu. Terus yaudah kita misalnya ada event tuh bulan ini ada event ICTC nih. Yaudah kita tinggal daftarnya tuh juga pakai slot gitu sih Kak. Jadi siapa yang yang bisa dapat slot ya udah dia yang ikut. Tapi dengan syarat dia harus jadi member dulu. Oh, dia harus jadi member dulu. Jadi member SCAI dulu. Baru dia daftar kalau dapat slot baru itu ya. Iya. Oh, berarti dia nggak ada kayak misalnya di Medan tuh. Misalnya Abang nih sama ada barista-barista lain terus kayak dikumpulin, diadu nih. Baru nanti perwakilan Medan satu gitu, nggak gitu ya? Berarti. Kebetulan di Medan sama sekali belum ada sih Kak, belum ada kayak cup tester nih, belum ada di Medan sama sekali, belum ada gitu. Jadi nggak ada melalui perwakilan gitu nggak. Oh, berarti eventnya memang menyeluruh sih untuk seluruh Indonesia gitu. Ini kompetisi ICTC ini yang pertama kali Abang ikuti atau sebelumnya udah pernah ikut lagi gitu? Sama sekali belum pernah ikut kompetisi Kak, mau itu manual bro, mau latih atau segala macam belum pernah. Belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama dan ya minatnya langsung ke situ, langsung ke nasional juga kan. Jadi kayak kayak ada kebanggaan sendiri nggak sih? Iya, bangga nggak juga sih Kak. Cuman lebih kayak melewati batas aja sih. Suka jadi lompat dari zona nyaman ya. Benar. Lebih kayak gitu, lebih mau nyari pengalaman di kompetisi nasional tuh kayak mana sih gitu. Apalagi kan ini ICTC gitu. Dari Medan kayak di Medan tuh belum ada eventnya kan. Jadi kayak pengen ikut ICTC itu ya mudah-mudahan ya di Medan itu bakal ada kompetisi cup tester gitu untuk peserta-peserta di Medan yang lain kan, untuk barista-barista yang lain. Jadi nggak mentok cuman kita kompetisi kayak throwdown atau apalah gitu kan. Biasanya kan cuman gitu-gitu aja kan. Pengennya lebih berkembang aja sih di Medan gitu. Kayak kemarin tuh kan sempat ada tarung bebas dulu ya. Benar. Itu kan juga mereka kan manual. Iya, itu kan juga membangkitkan semangat juga kan. Jadi kayak ya mudah-mudahan lah dengan aku ikut ICTC ini makin banyak yang suka juga gitu di kopi. Kayak ada kan orang yang nervous, ada yang kayak deg-degan, ada yang malah excited banget nih. Nah, Abang tuh waktu pertama kali dapat slot terus bisa ke Jakarta ikutin itu gimana? Jadi itu awalnya ya
tahun lalu sih Kak, kayaknya 2021 atau 2020 gitulah. Oh enggak, dari tahun 2021 tuh yang juara dunia tuh, yang WCTC-nya, yang World Cup Tester Championship, yang dari dunia itu dari Australia. Pemenangnya ya? Iya, dia seluruh dunia tuh ya, tahun lalu dia dari Australia, itu namanya Charlie Puth atau siapa gitu namanya. Charlie Puth penyanyi dong. Charlie, pokoknya ada Charlie-nya gitulah dia. Nah, jadi dia itu menang kan. Terus stalking Instagramnya, lihat sampai ke bawah. Oh ini yang menang ya. Terus dia ada buat YouTube gitu, konten YouTube kayak mana how praktisnya gitu ya. Bagaimana caranya latihan-latihan untuk di rumah gitu kan. Supaya bisa ikut cup tester gitu kan, latihan-latihan. Jadi lihat di YouTube tuh dia ngasih tahu oh kayak gini. Jadi makin tertarik. Terus kemarin sharing sama teman sama Novrin. Jadi sharing. Ya udah kami buat latihan-latihannya gitu beberapa kali aja. Ya udah Kak, jadi kayak ada niat tuh. Ya udahlah kita habis ini kalau ada event kita ikut aja ya. Oke, ikut. Rupanya awal tahun 2022 kemarin, tapi kayak mana nih cara ikutnya tuh? Kayak mau jadi peserta itu kayak mana gitu kan? Belum ada karena kan memang belum ada teman sama sekali yang pernah ikut kan. Jadi kayak aku beraniin nge-DM yang juara 1 tahun lalu yang 2021 di Indonesia. Oh. Itu udah ada. Itu di Radani itu dari Starbucks Indonesia dari Bali. Jadi aku beraniin. Oke. Iya mau nggak mau kan Kak, soalnya nih udah bingung kali nih harus kemana nih gitu kan. Sementara penasaran iya, penasaran. Coba gitu. Jadi tanya-tanya lah ya kan kayak mana. Dia ngasih tahu nih harus jadi member dulu, bayar iuran membernya apa segala macam. Oke, aku buka website SCH itu, Specialty Coffee Indonesia kan. Aku lihat caranya gimana. Jadi tuh ada member ya. Ada membernya, dia ada 3 member tuh Kak tipenya. Jadi yang pertama tuh ada member independen, terus yang corporate sama yang premium gitu. Aku nih kan di Helloki nih. Masih bingung nih, ini kalau aku ikut yang independen, berarti aku nggak bisa bawa nama kedai dong, nggak bisa bawa nama Helloki dong ya kan. Baru itu belum ada sama sekali sharing sama Bang Oki yang punya Helloki kan, belum ada sharing. Kalau aku ngikut itu gitu, dia pun nggak ada nyuruh, nggak ada apa ya, ikut ini dong, nggak ada gitu. Itu memang kemauan sendiri ya. Pas dia kesini aku sharing sama dia langsung, Bang, pengen ikut ini nih ICTC kan, tapi harus jadi member dulu. Jadi membernya tuh Bang harus yang corporate sih. Baru bisa kita bawa nama kedai. Ya udah nggak apa-apa, gas aja gitu. Besoknya langsung aku hubungin SCI-nya, langsung aku kontak nih, tanya di WA gimana caranya dari website. Rupanya daftar itu dari website Kak. Udah transfer sah nih jadi member. Oke, dimasukin ke grup. Mereka ngasih tahu bahwasanya di Maret tanggal 26 sampai 27 itu ada event ICTC. Kebetulan kali kan. Kita tuh nggak tahu, biasanya event tuh kayak barista dulu sama brewers dulu biasanya tuh latte art yang diutamain. Rupanya kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba ICTC dulu nih. Event nasional itu ICTC dulu. Ya udah latihan lagi bareng nih, masih berdua sama Novrin tadi kan. Karena kami memang selalu berdua dan memang sharing-sharingnya tuh belajarnya sama-sama berdua kan. Begitu awal Maret mereka buka pengumuman tanggal 11 kita buka pendaftaran nih untuk seluruh Indonesia kan. Oke, pembukaannya itu jam 2 siang. Ini udah debar nih Kak nunggu nih. Iya. Jam 2 siang itu jadi kayak udah nyiapin lah. Gercep gitu ya. Gercep. Kayak kita lagi daftar PNS atau apa gitu-gitu. Udah nungguin 1 jam tuh. 1 jam sebelum itu udah nungguin tuh pakai 2 HP sama 1 laptop. Oh gila. Niat ya 2 handphone sama 1 laptop guys. Karena emang rebutan slot itu ya. Rebutan bener. Jadi jam 14.00 udah terbuka nih websitenya terbuka, gitu pencet isi rupanya gagal. Awalnya nih gagal nih nggak tahu, slotnya udah penuh semua. Buset. Iya. Sedih lah ya, udah mulai down. Udah down Kak, sempat jadi kayak aduh apa nih kayak mana ya, soalnya tuh kan udah kayak udah niat kali udah latihan juga kan walaupun belum jadi peserta. Aku teringat ini guys, rebutan tiketnya Justin Bieber, saya menangis. Oh iya. Ya, kayak gitu kan, orang semua udah ngeluh. Jadi udah lemes sih Kak itu 1 jam itu udah diem aja nggak tahu kayak apa ya, kayak udah kecewa lah gitu. Oh berarti udah sempat ngedown 1 jam ya sebenarnya. Padahal jam 2 peng harusnya kalau memang ada slotnya bisa isi. Iya, langsung kan ikut. Jadi rupanya jam 5 nih aku buka lagi Kak websitenya. Aku buka lagi, rupanya tiba-tiba nggak tahu kok bisa masih ada gitu slotnya. Padahal jam 2 tadi nggak ada. Kalau 3 jam ya, tiba-tiba ada slotnya. Nah itu ngisi itunya udah bergetar gitu, kok bisa ada gitu ya, kayak nggak mungkin gitu. Jadi udah, rupanya jadi peserta dan
si Novrin tadi rupanya nggak jadi peserta, jadi kayak apa ya? Ya aku kecewa juga sih Kak, karena kami kan sama-sama gitu. bareng-bareng kan, udah bareng-bareng. Novrin itu kenapa? Kenapa dia? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Karena atau kan ngisinya sama nggak? ngisinya sama Kak. Jadi sama waktu ngitung ngisi sama-sama punya dapat slot. Nggak dapat slot. Dia nggak dapat slot, abang yang dapat slot. Iya, tapi aku kayak iseng aja sih Kak, buka jam 5 itu. Oh, waktu jam 2 itu bareng-bareng. Bareng-bareng semua. Tapi karena kayak nggak dapat, terus dia hopeless dan abang juga ya udahlah hopeless, gitu. tapi abang tetap nggak di tahu, jam 5 itu, tiba-tiba buka nih, aja. Gitu. Jadi masa abang jam 5 dapat itu? Dia langsung aku suruh juga dia Kak, Langsung, ini iya buka kan? nih dapat nih, rupanya dia nggak dapat. Ya udah sih Kak, kayak kecewa gitu dia. Ya udahlah, mau nggak mau, ya udah aku sendiri gitu kan. Ada 36 orang gitu Kak pesertanya. Jadi tuh udah disempeti latihan terus tiap hari. Tiap hari cupping ya? Tiap hari cupping tuh jadi dimaksimalin. Satu harinya tuh kadang 150 cup gitu Kak. 50 cup gelas tuh untuk latihan itu. Buset. Iya 150 cup di cupping tiap hari. Kecuali weekend memang nggak bisa kan. Jadi ya udah begitu di hari H kan berangkat dulu ke sana, pagi-paginya tuh kita daftar ulang. Dan yang lebih lucunya nih pas lagi nyari penginapan nih Kak, sama sekali. Pas lagi nyari penginapannya tuh kami jalan kaki itu keliling di Jakarta, jalan kaki asli. Buset. Nggak tahu udah naik Grab kan? Kami udah naik Grab mobil Gokar ya, apa gitu. Iya. Ke tempat rupanya nggak ada, udah penuh katanya. Kami nyari lagi 3 tempat tuh jalan kaki. Aduh, jalan di Jakarta tuh kayak mana ya? Udah panas rame gitu kan asli nyari penginapan jalan kaki gitu-gitu. Ya udah. Sedih banget. Iya, kayak lucu kali. Lucu gak asli. Oh. Begitu di hari H ya udah nih, di hari H pagi kita daftar ulang, briefing dulu kan sama peserta yang lain, sama panitia apa segala macam. Jadi aku tuh dapat di ronde kedua. Di ronde pertama itu sekitar jam 11, ronde kedua itu jam setengah 12. Itu ada berapa ronde? Total dari berapa peserta? Di hari pertama tuh ada 9 sih kayaknya. Ya, 9 ronde. 9 ronde. Gila. Satu ronde Banyak itu banget. ada 4 peserta setiap rondenya. Oh, setiap ronde ada 4 peserta. Jadi yang kita cari itu di cup tester itu kita cari yang beda sih Kak. Jadi itu kan ada 8 sampel. 8 set. Di dalam satu meja itu 8 set itu masing-masing setnya itu ada 3 sampel, 3 cup. 3 cup. Ini kan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Masing-masing dari 8 itu satu setnya itu ada 3 cup. Oke. Berarti jadi, dia kayak 8 kali 3 lah ya? Iya benar, 24 cup jadinya kan. Jadi kita di tiap setnya itu kita cari yang beda Kak di antara 3 cup itu. Jadi ada 2 cup yang sama dan 1 cup yang beda. Tapi itu kayak bohong sih, kayak nggak beda sama sekali gitu. Jadi kita disuruh nyari yang beda tapi kayak nggak beda sama sekali gitu. Jadi, misalnya gini ya, misalnya nih aku ya soto. Iya. Misalnya kita nih, mereka tuh lagi buatin, itu mereka bisa buat apa? Espresso kah? Enggak, itu metode cupping sih Kak. Tapi kayak tubruk gitu kan, cuman ya kayak V60 lah kita bilangnya. Oh, gitu, kayak gitu. Iya, kayak gitulah. Kan. Karena kan itu sama susah dibedakan sih menurut aku ya. Kalau misalnya kayak aku biasa minum tuh ke coffee shop, aku sukanya yang Japanese misalnya. Japanese dan aku selalu tanya ke barista, "Bang, aku nggak mau yang pahit. Aku lebih suka yang asam." Kan beans mereka tuh beda-beda. Jadi mereka kayak, "Ini aja Kak, ini honey." Cara roastingnya honey. Gitu mereka. Gimana? Enggak, prosesnya honey. Prosesnya honey gitu katanya ya, gitu kan. Terus? Prosesnya honey. Tapi nama beansnya itu kan beda-beda. Iya, Setiap coffee shop kan. Iya. Tapi aku ngerasa kayak sama semua gitu. sih ada bedanya. Gimana caranya kalian itu bisa ngebedain apa yang buat beda gitu? Terus ini sih ya, ini satu lagi nih ya Kak, kayak event-event yang lain tuh kan kayak brewers, kayak barista, kayak roasting gitu kan, kayak itu kan mereka udah apa ya? Kayak mereka nih tahu nih beans-nya yang mau dibawa ke kompetisi itu. Contoh lah nih kayak brewers lah, kayak ada technical meetingnya lagi kan. Ini nih beans yang kita pakai ini loh yang untuk untuk event nanti. Jadi kan kita bisa ngulik dulu tuh kan beans yang bakal dimainin. Nah, kalau di cup tester ini nggak sama sekali. Kita nggak tahu nih. Kita contoh lah kita latihan pakai kopi apa ya? Kopi natural apa segala macam dari mana. Begitu kita sampai di event, di stage, kita nggak tahu tuh itu kopi apa. Kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita nggak tahu sama sekali nggak tahu. Jadi kita kayak disuruh nebak, kita kayak ujian kayak tes apa ya, CPNS lagi. Kita nggak tahu nih, walaupun kita udah
apa ya, sekuat mungkin, semirip mungkin di latihan, tapi kita nggak tahu kan apa yang diuji di di stage-nya itu. Jadi kita kayak kita harus nyiapin apa ya, nyiapin diri sendiri lah, nyiapin mental apa segala macam gitu. Karena nggak ada yang kita bawa gitu, cuman diri sendiri sama sendok doang gitu yang kita bawa. Gitu, cuman gitu doang sih. Wah. Jadi begitu di sana tuh, wah beda, kayak latihan tuh beda Kak, asli. Jadi apa yang dibuat di latihan sama yang di situ beda. Beda ya? Asli beda. Jadi kayak, oh kayak gini rupanya gitu ya. Karena kan kalau di latihan kan kita tahu nih, yang dibuat tuh, yang dituang di cup tuh apa-apa. Ya istilahnya kayak nggak sesulit kayak yang di event ini gitu. Jadi itu aku cuman dapat benar 3 dari 8 set, cuman dan itu di peringkat 21 Kak dari 36 peserta. Peringkat 21 dari 36 dari 36 peserta. Nah, jadi sebenarnya yang dia ambil tuh ke babak selanjutnya tuh dia 15 besar Kak. Oh, 15 besar. Aku kan peringkat 21 kan, sayang cuman dikit aja padahal kan. Nah, kebetulan yang lolos itu yang di 15 besar itu dia cuman bener 4. Jadi sayang kali kan. Iya. Tinggal 1 cup lagi ya. Kalau itu udah aku bener 4 lah contohnya, pasti aku bakal ke babak selanjutnya kan. Oh, berarti mungkin yang di peringkat 16, 17, 18, 19, 20 sampai 21 itu 3 semua gitu atau gitu? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, itu kan kita dikasih waktu 8 menit, Kak. Oh, 8 menit. Mereka kapan cepat? Iya, benar-benar. Siapa yang cepat siap. Jadi aku siap tuh di 5 menit 30-an detik di posisi 21 ringkatnya. Wah. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kebetulan di event ini kemarin tahun ini kayak champ-champ di tahun sebelumnya kayak di tahun 2021, 2019, 2018 itu yang juara itu pada ikut lagi semua. Kayak suhu-suhunya pada ikut lagi semua gitu. Jadi kayak apa ya? Awal ikut tuh lihat peserta. Wah, ini udah kayak gini nih nggak bener nih. Iya sih. Iya, kayak udah kayak mental udah jatuh sendiri gitu kan. Tapi begitu di stage kita kayak balik bener-bener nol lagi. Mereka juga kayak nggak tahu sama sekali lagi kan. Iya sih. Nah, bahkan yang kayak juara tahun 2019 itu yang juara di Indonesia yang dia udah mewakili ke Boston kemarin di Amerika. Nah, dia itu cuma bener 3 juga. Dan waktunya lebih lama, jadi dia tuh di posisi 22 di bawah aku 1 sih. Jadi aku peringkat 21, dia di peringkat 22. Dan yang juara tahun lalu juga yang aku DM tadi tuh, yang di Dadani, dia cuma bener 4 juga, cuman bener 4 doang yang tapi juara. Dia masuk 15 besar? Dia pas di posisi 15. Wih. Begitu dia di 16 dia udah gagal kan, nggak bisa lanjut ke selanjutnya gitu. Jadi kayak ya ini bukan keberuntungan juga sih, balik ke sensitif kita lagi ya. Pokoknya pas di hari itulah pokoknya nggak ada persiapan, nggak ada yang bisa. Gitu ya. Ternyata memang benar-benar kayak ya udah balik. Nggak main-main aja sih untuk aku nih kompetisinya. Misalnya manual brew ya kan ada yang bisa diangkat gitu. Tapi kok ini kan cuma ngerasain terus kayak bahkan yang menang tahun lalu aja udah. Iya benar. Udah nggak bisa lagi kalau misalnya latte art. Masih bisa kan biasa. Masih bisa paling ketika dia dapat mereka ada bisa buat yang paling sulit-sulit aja lah. Tapi kan tetap bisa belajar tuh ya. Iya benar. Kalau ini kan benar-benar ngerasa dan benar-benar nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Jadi kayak seru kali gitu. Kita kayak nebak gitu kan. Aku ngebayangin kayak wah amazing gitu sih. Gitu. Sesulit itu rupanya. Iya lumayan gitu. sih. Lumayan. Yang sulit sih. Keren. Karena kalau misalnya abang kan kemarin ikut ke sana, terus ada one of the people misalnya yang suka nih, terus kan kayaknya keren nih, aku kayak mau tanya nih, itu bisa jadi sebenarnya jadi peluang bisnis juga kan ya, maksudnya kayak bener. ternyata kenal sama orang-orang ini terus aku kayaknya kenal lah bang, kemana bang ada di Medan kah, di Jakarta kan ikut ini aku ada kafe di Medan bang, boleh bantu?